Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody at the 10th class of SMK Raden Paku. I hope that you are fine today. As like usually, before we start to study, let's pray unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's open our program today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start to study, I don't forget to say Alhamdulillah Rabbil Alamin, because today we can meet again after we do an exercise or PTS Ganjil. Saya berharap sekali anak-anak masih bisa menjaga semangat untuk belajar, dan hari ini silahkan dibuka halaman 34 chapter 4. The title is A Beautiful Places in Indonesia. Judulnya adalah atau temanya hari ini adalah tempat-tempat yang sangat indah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat yang indah. Jadi silakan dibuka halaman 34. You can see a perception. Hello student, welcome to the fourth chapter in this book. Student, what is a descriptive text? Jadi hari ini kita belajar tentang teks deskriptif, yaitu teks yang mendeskripsikan tempat. Itu adalah teks deskriptif, atau bisa juga mendeskripsikan orang, binatang, atau sesuatu. Tempat-tempat yang indah itu adalah deskriptif teks. Jadi teks deskriptif is a text to describe something. Contohnya adalah manusia, binatang, dan lain-lain. Especially in detailed description. By the way, ngomong-ngomong, have you ever visit some beautiful places in Indonesia? Sebelum kita belajar, langkah-langkah apa saja sih untuk bisa mendeskripsikan? Maka anak-anak harus tahu langkah-langkahnya. Sebelumnya, Miss Isti ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, bisakah kalian mendeskripsikan sesuatu? Pasti bisa ya. Okay, don't worry if you don't know what to say to describe the place, because you will learn about descriptive text in this chapter. Besides, you will also learn about noun phrase. Jadi selain anak-anak nanti belajar tentang mendeskripsikan sesuatu atau tempat, maka di sini anak-anak juga akan dikenalkan yang namanya noun phrase. Now you can prepare your writing equipment and your book first. Jadi anak-anak silakan disiapkan buku tulisnya terlebih dahulu. Okay, you have prepared all of them. Now let's pray to God first. Tadi sudah berdoa ya. Sekarang silakan selanjutnya, descriptive text is a text to describe something, people, animals, and things, especially in detailed description. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu, misalnya manusia, binatang, dan lain-lain. Jadi bagaimana sih mendeskripsikan seseorang? Anak-anak bisa mulai dari dia seorang pelajar, hidungnya mancung, kulitnya putih, dia sangat pintar, suka bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Itu contoh bagaimana cara mendeskripsikan people. Bisa juga mendeskripsikan animals atau sesuatu. Atau yang paling poin itu adalah mendeskripsikan tempat.
Caranya bagaimana? Anak-anak bisa lihat pada halaman 35, nomor 1, social function. To present facts and information about subject-based description is part characteristic. Jadi biasanya poin pertama itu bagaimana sih mendeskripsikan sesuatu, maka bagian-bagiannya itu biasanya yang sering dideskripsikan adalah karakternya. Yang nomor 2 adalah generic structure, identitasnya. Kemudian description, each one focus on a different part or area built up to complete the description of the subject. Itu ya. Jadi yang poin kedua itu adalah identifikasi atau identitasnya. Kemudian yang C, conclude paragraph, optional summaries of the whole description. Jadi itu adalah rangkuman daripada deskripsi tersebut. Nomor 3, language feature, using attribute and identifying process. Yang B, using adjective and classifiers in nominal group. Yang C, using simple present tense. Yang D, using adjective. Nah, biasanya untuk mendeskripsikan baik itu manusia, binatang, atau tempat-tempat yang indah, itu biasanya untuk tenses itu menggunakan simple present tense atau kebiasaan atau aktivitas yang biasanya dilakukan. Jadi anak-anak, kesimpulannya di sini, jika anak-anak diminta untuk mendeskripsikan sesuatu, maka anak-anak harus menggunakan tenses simple present, yang dimana rumusnya adalah menggunakan do atau does. Kemudian juga biasanya untuk mendeskripsikan sesuatu itu anak-anak menggunakan adjektif seperti itu. Di sini ada contohnya tentang Derawan Island. Jadi ini silakan dibaca sendiri, ditranslate. Itu ya, di situ ada Derawan Island. Itu adalah contoh salah satu bagaimana cara mendeskripsikan tempat. Island itu apa? Pulau. Itu nggih. Seperti itu. Kemudian anak-anak bisa dilihat juga di bawahnya ada exercise. Practice the dialogue below with one of your classmates in front of the class. Ini karena anak-anak belajar di rumah, maka anak-anak bisa mempelajari percakapan tentang descriptive text yang di bawah itu. Di situ ada Vivian dan Arda. Ya. Itu ya. Itu silakan dibaca, nanti ditranslate juga. Hari ini Miss Isti tidak akan memberikan tugas, hanya memberikan materi saja. Silahkan anak-anak dipelajari tentang descriptive text itu, tentang dialog pada halaman 35 dan Oke, tentang Derawan Island atau Pulau Derawan itu silakan anak-anak pelajari sendiri atau ditranslate sendiri. Anak-anak silakan dilihat exercise tadi tentang dialog antara Vivian dan Arda. Itu yang akan Miss Isti translate atau artikan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan disimak. Di exercise itu ada dialog antara Vivian dengan Arda. Coba kita baca ya, apa sih yang mereka percakapkan atau apa sih yang mereka bincangkan itu. Vivian, Arda, what are you seeing? Ada apa sih yang kamu lihat? Hi Vivian, it's a photograph of Monument Yogyakarta kembali. Hai Vivian, yang saya bawa atau saya itu sedang melihat foto Monumen Jogja kembali. Itu ya. Wow, it looks great. Wow, itu sangat indah.
it exactly? Di mana sih tepatnya tempat itu? Ada bilang it's 3 kilometers north of the Yogyakarta city center in the Jongkang village of the Sleman Regency. Jadi tempat dari Monumen Jogja Kembali itu adalah tepatnya berada di 3 kilometer utara dari kota Jakarta, yaitu di desa Jongkang, Kabupaten Sleman. By the way, ngomong-ngomong, have you ever visited it? Apakah kamu pernah ke sana atau pernahkah kamu mengunjungi ke sana? Ke sana itu kemana? Ke Monumen Jogja Kembali. Kemudian Vivian bilang, no, I haven't. Tidak, saya tidak pernah. Tell me about the place. Tolong ceritakan kepadaku tentang tempat itu. It's historical place. Apakah itu adalah tempat yang bersejarah? Kemudian Arda menjawab, yes, yeah. The monument was inaugurated on 29 June 1985 to commemorate the historic Indonesia struggle for independence. Jadi monumen itu diresmikan. Monumen yang mana, anak-anak? Ya, Monumen Jogja Kembali. Jadi Monumen Jogja Kembali itu diresmikan pada tanggal 29 Juni tahun 1985 to commemorate, untuk memperingati perjuangan sejarah di Indonesia untuk kemerdekaan. Kemudian Jogja Kembali means Jogja returns. Apa sih? Kenapa kok dinamakan Jogja Kembali? Ya, artinya adalah Jogja Kembali. It commemorates the return of the Indonesian Republic government. Jadi monumen itu adalah untuk memperingati kembalinya Republik Indonesia. Kemudian Vivian melanjutkan, it's really a historical place. Apakah monumen itu benar-benar tempat bersejarah? By the way, ngomong-ngomong, do you know or remember about the parts of this monument? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu atau kamu ingat nggak tentang bagian-bagian dari monumen itu? What things are there? Apa saja yang ada di sana? Begitu ya. Vivian bertanya kepada Arda. Silahkan selanjutnya anak-anak dilihat halaman selanjutnya atau dialog selanjutnya pada halaman 36. Arda, of course, tentu Vivian. Ya, tentu saya ingat. There are 2 sections. Jadi di Monumen Jogja Kembali itu ada 2 bagian. At the Jogja Kembali Monumen. Jadi di Jogja Kembali Monumen itu ada dua bagian. The first section, which is the Curang aircraft, is on the eastern jet. Jadi yang pertama atau bagian pertama itu ada pesawat Curang. Jelek amat ya namanya, nak ya. Namanya adalah pesawat Curang. Letaknya berada di mana? Is on the eastern jet. Jadi di gerbang sebelah timur. While the other section, kemudian bagian yang kedua yaitu Guntai aircraft, yaitu pesawat Guntai. Itu ya. Berada di mana? Berdiri lebih dekat ke pintu. Jadi closer to the western entrance of the monument. Berdiri lebih dekat ke pintu barat monumen. Vivian menjawab, okay, what's next? Jadi Vivian ini minta diceritakan terus dan menerus karena mungkin penasaran ya anak-anak ya. Kemudian what's the next? Apalagi yang ada di sana? Hai Arda. Seperti itu. Arda menjawab, the monument has 2 wheels, 2 machine guns. Jadi monumen itu punya roda, punya senapan mesin yang beroda. Kemudian which can be seen from a podium towards the eastern and the western side. Yang bisa dilihat, jadi senapan mesin beroda itu anak-anak bisa dilihat dari podium ke arah timur dan di sisi barat. In the south end of the yard, di ujung selatan halaman, there is a wall engraved with 420 names of freedom fighters who lost their lives during a great struggle from 19 December 1948 to 99 June 1949. Jadi
Di ujung selatan halaman itu ada ukir-ukiran ya. Ada dinding yang terukir, itu ukirannya itu ada nama 420 pejuang kemerdekaan yang kehilangan nyawa mereka selama perjuangan besar pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949. Lama sekali ya anak-anak ya. Ini hampir 1 tahun ya. Berapa? 48 ke 49. Iya, kurang lebih 1 tahun. Jadi di dinding itu anak-anak, di Jogja Kembali Monumen itu ada dinding yang terukir dengan nama-nama pejuang kemerdekaan yang kehilangan nyawa mereka selama perjuangan besar, seperti itu. Kemudian Vivian menjawab, "May God bless 420 names of freedom fighters who lost their lives during a great struggle." Semoga Allah itu memberkati 420 nama pejuang kemerdekaan yang kehilangan nyawa mereka selama pejuang besar. Ada bilang, "I hope the same with you." Saya berharap sekali sama denganmu. They had done their best for Indonesia freedom. They must be respected forever. Ya, mereka telah melakukan yang terbaik untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus dihormati selamanya. Vivian bilang, "I have ever read about a poem of Khairil Anwar and Tril Karawang, Bekasi. Do you know about it?" Saya pernah dengar tentang puisi Khairil Anwar yang berjudul Karawang Bekasi. Apakah kamu tahu itu? Yes, there is a poem of Khairil Anwar in Karawang Bekasi which was written on one side of the wall is dedicated to those unknown patriot. Ya Vivian, saya pernah mendengarnya. Ada judul puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Karawang Bekasi yang ditulis satu sisi di dinding yang didedikasikan untuk para patriot yang tidak dikenal, seperti itu. The poem is beautiful. What is another thing you have seen in the museum? Puisi itu sangat indah sekali, Arda. What is another? Apakah ada lagi yang kamu lihat di museum itu? How about the surrounded? Bagaimana dengan keadaan di sekelilingnya? Seperti itu. Ada bilang di Jogja Kembali Monumen is surrounded by a fish pond. Jadi Vivian, di Monumen Jogja Kembali itu dikelilingi oleh kolam ikan. It's divided into 4 lights which lead to main building. Jadi itu dibagi menjadi 4 gang yang mengarah ke bangunan utama. The main building is consist of some floor. Jadi bangunan utama itu terdiri dari 4 lantai yang dibagi menjadi berbagai macam bagian ya. Wide range of collection, berbagai macam koleksi ya, selama dan setelah masa perang. It show dioramas, carved relief, ada dioramas, kemudian ada ukiran relief dan koleksi baju, kemudian senjata, seperti itu Vivian. I can imagine about the monument well because of your description, Arda. Wow, saya bisa membayangkan bagaimana indahnya monumen itu setelah kamu mendeskripsikannya, Arda. Jadi walaupun tidak ke sana karena Arda sudah mendeskripsikan tentang monumen itu, maka Vivian bisa membayangkan betapa indahnya setelah diberitahu atau diberitahu oleh Arda. Thank you so much. Terima kasih Arda. Yes, you have to know the historical place and its history too. Jadi we have to know, kita harus tahu tentang tempat-tempat yang bersejarah juga. So we can respect the patriot struggle. Jadi kita bisa, kalau kita bisa mengetahui atau tahu tentang tempat-tempat bersejarah itu, maka jadi kita bisa
menghormati para pejuang-pejuang bangsa. Yes, you are right. Ya, kamu benar sekali. Nah, itu adalah anak-anak salah satu contoh percakapan menggunakan deskriptif teks. Itu berbentuk percakapan. Ada lagi yang tidak berbentuk percakapan. Jadi banyak sekali contoh-contoh tentang deskriptif teks. Jadi itu adalah salah satunya. Saya berharap sekali anak-anak bisa memahami sampai di sini tentang deskriptif teks. Jadi nanti jika ada tugas tentang menceritakan sesuatu menggunakan deskriptif teks, paling tidak anak-anak sudah tahu langkah-langkahnya apa saja yang harus diceritakan. Jadi sampai di sini anak-anak, I hope that you understand. And don't forget, please study hard. If I have many mistakes, please forgive me.